Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu strategi pemasaran pasca pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha rumah makan (UMKM). Saya Niko Ferry Ajansa di sini sebagai moderator dan penjelas pertama. Oke, lanjut saja ke materi pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan usaha kuliner rumah makan di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan PPKM serta pembatasan jam di luar rumah. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak usaha rumah makan yang mengalami penurunan omset penjualan dengan adanya PPKM, membuat para pembeli atau konsumen enggan keluar rumah. Masyarakat merasa tidak nyaman untuk keluar rumah saat pandemi, maka ini berdampak pada permintaan pasar yang menurun. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Supriyanto. Kepada Wahyu, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner. Hal ini berkaitan dengan penurunan omset penjualan yang disebabkan oleh PPKM. Karena pandemi, tingkat daya beli dan permintaan dari konsumen menurun dan jam operasional yang dibatasi. Dan untuk tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui cara atau strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada saat pandemi, khususnya di bidang usaha makanan atau kuliner. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yaitu oleh Saudara Agung Nobria P. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Wahyu. Ya, yaitu materi ketiga, pernyataan umum UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah suatu model kegiatan usaha atau perniagaan atau bisa juga perdagangan yang memiliki ciri-ciri yaitu usaha perusahaan memiliki aset bersih kira-kira 50 juta per bulan. Biasanya untuk usaha jenis ini, kekayaan yang berupa bangunan ataupun aset itu perusahaan itu menjadi tempat usaha yang tidak masuk ke dalam golongan yang dikalkulasi. Jadi biasanya itu sudah ada atau milik sendiri sejak lama. Usaha ini juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM, yang mana usaha kecil ini merupakan suatu usaha yang dikelola oleh personal, namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Jadi rata-rata ini milik perorangan biasanya sih, tapi ya bukan badan usaha juga. Dan yang ketiga, UMKM ini adalah badan usaha yang bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau untung atau kekayaan aset itu mencapai 500 juta per bulan. Namun sama dengan kriteria yang lain juga sih. Kekayaan seperti tanah, bangunan itu tidak termasuk dalam kalkulasinya. Nah, untuk melanjutkan lagi akan dilanjutkan oleh Saudara Wawan Wahyudi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Agung. Metode pengumpulan data. Teknik analisa data deskriptif kualitatif. Jenis data yang berbentuk informasi kami kelompokkan agar lebih mudah menyaring data yang dibutuhkan. Dan juga kami melakukan wawancara secara langsung ke pemilik usaha. Selain itu, kita juga membawa alat membantu seperti buku untuk mencatat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Wawan. Kesimpulan dan solusi. Untuk pemasukan pandemi mengikuti dari konsumen yang datang dari normalnya 100% menjadi 40% saja. Strategi yang dilakukan para pemilik usaha pada kondisi pandemi yaitu melakukan penjualan secara online atau delivery order via media sosial, serta mengurangi jumlah produksi. Selain itu, para pemilik usaha juga mengurangi jumlah pekerja atau karyawannya. 2. Strategi marketing yang baru, di mana saat pandemi terjadi pergeseran kebutuhan bahan pokok, di mana mereka cenderung akan mengesampingkan hal-hal sekunder yang mana lebih banyak menimbun bahan pokok
yang digunakan sesuai kebutuhan dikarenakan masyarakat takut akan pandemi. Sekian, terima kasih.